Jalan-jalan ke kota Baghdad, mampir sebentar membeli tomat. Jika Bapak Ibu mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka jawab salamlah dengan semangat. Semangat ge, Bu? Masih ada Bu? Pak, udah ngantuk Pak? Ya monggo, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari timur ke arah barat datang membawa sepucuk surat. Bagi yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan selamat dunia akhirat. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala aidan utubul ilma minal mahdi ilal lahdi ay tabaraka fi du'a. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para tokoh sesepuh, wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua Tamir Masjid Baitur Rahim, yang saya hormati Ketua Panitia Ramadan, dan tidak lupa yang saya cintai dan banggakan jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mohon maaf guys Pak. Dan tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman Fir'aun naik onta hingga sekarang Mas Kemal belum ada yang punya, maksudnya jomblo. Dari zaman Pak Insinyur Presiden pertama Pak Insinyur Soekarno hingga sekarang presidennya Pak Prabowo, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan men-sharing ya sepatah atau dua patah yang dimana sudah ditentukan oleh panitia Ramadan. Insya Allah saya akan men-sharing tema tentang adab sahur dan adab bangun tidur. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengapa sih kita itu harus beradab, Bu? Ibu tertutup banget ya. Kalau di tempat saya tuh di Masjid Al-Huda biasa disebut kalau tertutup ini kayak akuarium katanya. Karena tertutup banget ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena ada hadis mengatakan al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jikalau misalkan kita punya ilmu tapi tidak beradab, itu sama dengannya kita mirip dengan setan.
Setan itu Pak, Bu, ilmunya sangat tinggi tapi tidak beradab. Kenapa tidak beradab? Yaitu dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Itu sebuah membuktikan bahwa setan tidak beradab. Kononnya, ya bisa dibayangkan setan itu atau biasa kita sebut iblis itu gurunya para malaikat. Jadi udah pasti kalau gurunya para malaikat ilmunya udah tinggi, tapi namun tidak beradab. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya akan membahas tentang adab bangun tidur. Pak, Bu, ini masih hidup kan? Ada yang mimpi aneh-aneh tadi ketika waktu bangun tidur? Gak ada, alhamdulillah, insya Allah gak ada ya. Nah, di sini ada 4 adab ketika bangun tidur. Ini sesuai sunnah Rasul, okay? Yang pertama yaitu ketika kita bangun tidur disunahkan untuk mengusap bekas tidur. Bekas tidur itu maksudnya muka, Bapak Ibu. Jadi ketika kita bangun tidur itu disunahkan kita mengusap dulu muka kita, yaitu dengan cara begini, atau ya mungkin kalau ada di sini namanya apa ya? Kalau di tempat saya namanya tuh cileh. Nggak tahu di sini namanya apa. Nah itu disunahkan, itu yang pertama. Yang kedua yaitu berdoa. Nah, Bapak, Ibu, apal doa bangun tidur? Apa? Coba monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu adab yang kedua ketika sesudah mengusap bekas tidur ya. Terus yang ketiga adab ketika bangun tidur itu yaitu bersiwak. Jadi setelah berdoa kita disunahkan untuk bersiwak. Mungkin kalau di Indonesia jarang ya Pak Bu adanya siwak itu. Jadi alternatifnya itu dengan cara gosok gigi. Itu agar kenapa disunahkan supaya menghilangkan bau dari mulut. Ketika kita tidur tuh kita gak tahu, mungkin kita tidur berdahdir ya sampai 11-12 kurang lebihnya, itu disunahkan untuk gosok gigi atau bersiwak. Lebih bagusnya bersiwak. Terus yang keempat yaitu berwudu. Ketika sudah bergosok gigi disunahkan untuk berwudu agar kenapa? Supaya setan-setan yang ada di dalam tubuh kita itu pada kabur. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika kalau misalkan kita tertidur terus terdengar adzan kita enggak bangun, itu katanya kita tuh lagi dikencingin mata kita sama setan. Ketika adzan itu tidak bangun, apalagi subuh, enak ya dikencingin. Nah, maka yaitu disunahkan untuk berwudu untuk menghilangkan rasa malas. Itu diantaranya solusinya yaitu diantaranya berwudu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada bangun tidur ada 4. Yang pertama tadi apa? Mengusap bekas tidur. Yang kedua berdoa. Yang ketiga bersiwak atau gosok gigi. Yang keempat berwudu. Nah itu adab bangun tidur. Lanjut ke adab selanjutnya yaitu adab sahur. Tapi sebelumnya kita membahas tentang adab sahur. Mengapa sih Pak Bu kita dianjurkan harus sahur? Ya Allah, sangat menikmati banget itu tidur yang di samping. Mudah-mudahan tidurnya menjadi pahala nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Jadi ada hadis mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Mungkin sudah tidak asing lagi para marbot atau para remaja yang suka ngebangunin, biasanya suka membawa hadis tersebut yang artinya bersahurlah karena sahur memiliki keberkahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menurut Ibnu Hajar Al-Hataimi dalam Ithafu Ahli Islam bil Husul Hiyatis Siam, keberkahan ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama keberkahan di dunia, yang kedua keberkahan di akhirat. Keberkahan di dunia itu berupa tenaga, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sahur itu datang keberkahannya tuh tenaga kita kuat. Ketika di siang hari, beda lagi kalau tidak sahur, pasti lemas. Ya, kenapa sampai Rasulullah itu mengeluarkan hadis tasaharu fa inna fis sahuri barokah, karena benar-benar ada keberkahannya itu. Yang kedua yaitu keberkahan di akhirat, yaitu berupa pahala yang dari puasa tersebut. Jadi pahala itu sebuah keberkahan dari sahur, kurang lebihnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini ada 6 adab sahur. Di antaranya yang pertama, mengakhiri sahur. Kenapa sih ini kemasuk disunahkan ketika kita mengakhiri sahur tuh? Karena Bapak Ibu, ketika kalau misalkan kita makan, misal kita makan pagi hari, pasti siang sudah lapar lagi. Nah, Rasulullah itu sudah meneliti Bapak Ibu sampai kenapa ini disunahkan. Jadi kalau misalkan kita sahur, misal sahur itu habis isya, pasti paginya udah lapar. Nah, kenapa disunahkan? Yaitu diakhirkan supaya kuat ketika menjalankan aktivitas dari pagi sampai sorenya, kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua yaitu berniat puasa. Sudah pasti terkadang saya suka ingat waktu di rumah, suka diingetin sama nenek. Jadi ketika setelah sahur itu suka diingetin, ayo niat puasa. Nah, itu kalau lebih kita lebih banyak berniat puasa, sama dengannya lebih banyak pahalanya juga, kurang lebihnya seperti itu. Dan ada juga Bapak Ibu, ketika kalau misalkan kita hilaf berpuasa, biasanya di awal pertama tarawih itu suka niat puasa selama 1 bulan, tapi mengikuti Imam Maliki, kurang lebihnya seperti itu. Yang ketiga, makan sahur meski sedikit. Ini yang ketiga adab sahur itu makan sahur walaupun sedikit. Jadi ketika Bapak Ibu walaupun sudah kenyang, diusahakan sahur walaupun seminum juga, karena ngambil keberkahannya Bapak Ibu. Enggak harus semuanya lahap habis ketika kalau misalkan kita sudah kenyang. Terus yang keberapa tadi? Terus yang keempat, sahur dengan kurma. Nah, kenapa sih ini disunahkan? Karena Rasulullah lebih senang sahur dengan kurma. Mungkin saya juga belum menelusuri ya, mengapa sih kurma itu benar-benar sangat disunahkan. Ya. Terus yang kelima, berdoa dan beribadah. Berdoa tersebut, jadi Bapak Ibu ketika waktu sahur itu doa yang paling mustajab ketika waktu sahur. Jadi Bapak Ibu ketika kalau misalkan mau berdoa, nah ketika waktu sahur aja. Jadi setelah Bapak Ibu sahur, ada sebelum imsak atau sesudah imsak, monggo disempatkan untuk berdoa, berzikir. Itu waktu-waktu mustajab. Mustajab itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keenam yaitu hindari langsung tidur. Nah, terkadang ini godaan sangat besar ya, ketika kita sudah makan pasti hawanya karena ini bukan sekedar dari
segi Islami doang, tapi segi kesehatan juga memang tidak baik Bapak Ibu ketika kalau misalnya kita sudah makan terus langsung tidur. Nah, dan ini ada hadis juga mengatakan bakaru bil iftirai wal akhorus sahuru, segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur ya. Jadi kalau misalnya sudah waktunya buka harus dipercepat buka, jangan dilambatin. Mas, saya mah pingin banyak kan pahalanya, jadi nanti aja lah bukanya di akhir-akhir. Oh enggak gitu Pak Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk adab sahur tuh tadi yang pertama apa? Mengakhiri sahur, yang kedua berniat puasa, yang ketiga makan sahur meski sedikit, yang keempat sahur dengan kurma kalau misalkan ada, kalau gak ada ya enggak apa-apa, yang penting sahur, yang kelima berdoa dan beribadah, yang keenam hindari langsung tidur. Nah mungkin Bapak Ibu itu